Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Om Peng Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memfaktorkan atau faktorisasi dari persamaan kuadrat. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana nilai a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari nilai x, c adalah konstanta, dan x itu sendiri adalah variabel. Nah, untuk jelasnya bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, x kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Artinya nilai a sama dengan 1 ya. Kemudian nilai b sama dengan minus 1. Dan nilai c sama dengan minus 20. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, ini caranya sangat mudah. Langkah yang pertama yaitu nilai a kita kalikan dengan nilai c. 1 dikali minus 20 hasilnya adalah min 20 ya. Nah, kemudian tanda minusnya ini kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian angka 20 ini kita cari pemfaktorannya. 20 dibagi 1 sama dengan 20 ya. Kemudian angka 20 ini bisa juga kita bagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 20 bisa juga kita bagi dengan angka 4, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita perhatikan nilai B. Nilai B ini kan min 1 atau negatif. Negatif 1 ya. Karena nilainya minus atau negatif, maka pemfaktoran yang nilainya besar ini kita kasih tanda negatif terlebih dahulu ya. Nah, sekarang dari 3 pasangan ini, pasangan yang manakah kalau dikalikan hasilnya adalah minus 20, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah nilai B, yaitu minus 1. Sekarang kita coba satu-satu ya. Pasangan yang pertama, 1 dikali minus 20 hasilnya adalah minus 20 ya. Nah, kemudian 1 ditambah dengan minus 20 hasilnya adalah min 19. Artinya ini bukan ya pasangan yang pertama. Nah, kemudian pasangan yang kedua, angka 2 dikali dengan minus 10 hasilnya adalah minus 20 ya. Tetapi kalau dijumlahkan 2 ditambah dengan minus 10 hasilnya adalah min 8. Pasangan yang ketiga, angka 4 kita kalikan dengan minus 5 sama dengan min 20 ya. Kemudian angka 4 kalau kita jumlahkan dengan minus 5 hasilnya adalah minus 1. Maka hasilnya yaitu pasangan yang ketiga ya yang kita gunakan. Nah, sekarang persamaannya sekarang menjadi x plus 4 dikali dengan x min 5 ya sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Maka sekarang kita dapatkan penyelesaiannya yaitu x1 sama dengan minus 4 atau x2 sama dengan 5. X kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Artinya nilai A sama dengan 1 ya. Kemudian nilai B sama dengan 7 dan nilai C sama dengan 12. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi. Nilai A kita kalikan dengan nilai C. 1 dikali 12 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita cari faktor dari angka 12. 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 bisa dibagi dengan angka 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 12 bisa dibagi dengan angka 3, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang dari ketiga pasangan ini kita cari kalau dikalikan hasilnya adalah 12, kalau dijumlahkan nilainya adalah B atau sama dengan 7 ya.
Pasangan yang pertama, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 13 ya. Kemudian pasangan yang kedua, angka 2 dan angka 6, ini kalau kita jumlahkan, 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Pasangan yang ketiga, angka 3 dan angka 4. 3 dan 4 kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7. Maka kita ambil pasangan yang ketiga ya, yaitu angka 3 dan angka 4. Maka persamaannya sekarang menjadi X plus 3 dikali dengan X plus 4 ya, sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka X1 sekarang sama dengan min 3 atau X2 sama dengan min 4. Contoh selanjutnya, 2x kuadrat min 7x ditambah 3 sama dengan 0. Ini nilai A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian nilai B-nya sama dengan minus 7. Dan nilai C-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, di mana nilai A-nya lebih daripada 1, maka soal seperti ini dapat kita kerjakan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, simak baik-baik. 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Kita rubah menjadi, kita tulis terlebih dahulu 2x ya. 2x. Kemudian kita bagi dengan nilai A. Nilai A-nya yaitu 2 ya. Nah, kemudian caranya masih sama. Nilai A kita kalikan dengan nilai C. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. 6. Nah, kemudian kita faktorkan. 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, dari kedua pasangan ini, pasangan yang manakah? Kalau kita kalikan hasilnya adalah 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah minus 7. Pasangan yang pertama ya. Pasangan yang pertama ini kita kasih atau kita beri tanda minus. Min 1 dikali min 6 hasilnya adalah 6. Min 1 ditambah min 6 hasilnya adalah min 7. Maka sekarang 2x kita kurangkan dengan 1 dan 2x kita kurangkan dengan 6 ya. Nah, sekarang persamaannya menjadi 2x min 1. Nah, ini kan 2x min 6, ini bisa kita keluarkan angka 2-nya menjadi 2 dikali dalam kurung x min 3 ya. Dibagi dengan, nah 2 ini kan boleh kita tulis 1 dikali 2 ya. Sama dengan, nah 2x min 1 ini bisa kita coret dengan angka 1 ya. 2x min 1 dibagi 1 hasilnya tetap yaitu 2x minus 1. Kemudian angka 2-nya ini kita coret dengan angka 2 yang bagian atasnya ya. Maka tinggal x min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang 2x min 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 atau x2 sama dengan 3 ya. Maka nilai x1-nya sama dengan 1/2 atau nilai x2-nya sama dengan 3. Nah, ini cara yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, nilai A-nya ini tadi kan 2 ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi 1. Nah, sekarang angka 2-nya kita kalikan dengan angka 3. Maka persamaannya berubah menjadi x kuadrat min 7x ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Nah, kalau persamaannya sudah seperti ini, langsung saja ini hasilnya x min 1 dan x min 6 ya. Karena minus 1 dikali minus 6 hasilnya adalah 6, kemudian minus 1 ditambah dengan minus 6 hasilnya adalah minus 7 ya. Nah, kalau sudah seperti ini persamaannya, angka 6 ini tadi kan karena 2 dikali 3, artinya
setiap angka 6 ini kita bagi dengan 2 lagi. Dibagi dengan 2 ya. Kemudian X min 6-nya ini juga kita bagi 2 sama dengan 0. Kemudian X min setengah dan X min 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya, sama dengan 0. Maka sekarang X min setengah sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X1 nya sama dengan setengah atau X2 nya sama dengan 3. Maka jawabannya sama ya, yaitu X1 nya sama dengan setengah dan X2 nya sama dengan 3. 6x kuadrat min 23x plus 20 sama dengan 0. Ini artinya nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan minus 23 ya. Kemudian nilai C sama dengan 20. Nah, ini masih kita kerjakan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, 6x kuadrat ini mulanya kita tulis 6x dan 6x ya. Dibagi dengan nilai A. Nilai A-nya yaitu 6. Nah, sekarang nilai A kita kalikan dengan nilai C. 6 dikali 20 sama dengan 120 ya. 120. 120 ini kita faktorkan. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya adalah 120. Tetapi kalau kita jumlahkan hasilnya yaitu nilai B. Minus 23. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kalau dikalikan hasilnya positif, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif. Maka pemfaktorannya kedua nilainya bernilai negatif ya, yaitu minus 15 dan minus 8 ya. Karena minus 15 kalau dikali minus 8 hasilnya adalah 120. Minus 15 kalau kita jumlahkan dengan minus 8 hasilnya adalah minus 23 ya. Maka sekarang 6x min 15 dan 6x min 8. Nah, sekarang 6x min 15 ini kita rubah penulisannya ya. Menjadi 3 dikali dengan 2x min 5. Karena 3 kalau dikalikan 2x hasilnya adalah 6x. Kemudian 3 dikali dengan minus 5 hasilnya adalah minus 15. Nah, sekarang 6x min 8 ini kita rubah penulisannya. Kita bagi dengan angka 2-nya kita keluarkan ya. Angka 2, kemudian ini menjadi 3x min 4. Karena 2 kalau dikali dengan 3x hasilnya adalah 6x. Kemudian 2 dikali dengan minus 4 hasilnya adalah minus 8. Dibagi dengan, nah angka 6 ini juga kita faktorkan. Biar bisa dicoret dengan angka yang bagian atas, kita faktorkan menjadi 2 dikali 3 ya. Nah, sekarang angka 2-nya bisa kita coret, angka 3-nya juga bisa kita coret. Sekarang tinggal 2x min 5 dikali dengan 3x min 4 sama dengan 0 ya. Sekarang 2x min 5 sama dengan 0 atau 3x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 5 atau 3x sama dengan 4. Nah, sekarang kita dapatkan nilai x1-nya yaitu 5/2 atau nilai x2-nya menjadi 4/3. Nah, ini cara yang pertama ya. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua. 6x kuadrat min 23x plus 20 sama dengan 0. Angka 6 ini kita kalikan dengan angka 20 ya. Maka sekarang persamaannya menjadi x kuadrat min 23x plus 6 dikali 20 sama dengan 120 ya. 120 sama dengan 0. Nah, sekarang bagi teman-teman yang sudah mahir pemfaktoran, ini langsung saja x min 15 dikali dengan x min 8 sama dengan 0. Nah, min 15-nya ini tadi kan 120 ini dikali dengan angka 6. Sekarang kita balikan ya. Maka 15 kita bagi dengan angka
6 dikali dengan X min 8, begitupun angka 8-nya kita bagi dengan angka 6 ya, sama dengan 0. Sekarang X min 15 per 6 ini kan bisa kita bagi 3 ya. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5 per 2. Kemudian X min 8 per 6 ini kita bagi dengan angka 2. 8 bagi 2 menjadi 4 per 3 ya, sama dengan 0. Maka sekarang X min 5 per 2 sama dengan 0, atau X min 4 per 3 sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan nilai X1 sekarang sama dengan 5 per 2, atau X2 sama dengan 4 per 3. Maka cara 1 dan cara 2 hasilnya sama ya, yaitu X1 sama dengan 5 per 2, atau X2 nya sama dengan 4 per 3. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video Openg tutorial berikutnya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.